Jika Ciaya tertipu ingin membahagiakan anak yatim. Hah? Ya Allah, terus jadinya gimana dong? Ya kan dari awal udah dibilang, dicek dulu, dicari tahu yang bener lembaganya. Kok bisa-bisanya sih kamu nggak tahu? Terus jadi gimana dong? Jadi sekarang pertanggungjawabannya gimana dong? Udah aku percayain loh sama kamu. Lagi apa Aduh. Ci Aya marah-marah? Udah nanti telepon lagi ya bentar ya. Kenapa Ci Aya? Ini loh, aduh gimana ya ceritanya ya Bu Nyai ya. Nggak bermaksud ria sebenarnya sih. Jadi saya sama suami itu jadi kan ada nyumbang dana buat kebutuhan anak yatim itu bagus, ke sebuah bagus. lembaga. Niatnya kan baik ya Bu Nyai ya. Iya, bagus ya. Tapi ternyata saya baru banget nih dapat info. Katanya lembaga yang bersangkutan itu menyelewengkan dana yang sudah saya kumpulkan sama suami. Astagfirullah. Makanya saya kesel kok bisa kejadian ya kayak gini ya. Nah, tenang dulu, sabar. Kebetulan pas banget kita hari ini mau ngebahas tentang harta anak yatim. Oh Jadi ya? kita belajar bareng-bareng ya. Oke? Ya udah deh kalau gitu kita belajar bareng-bareng ya sama Iya. jamaah di sini ya. Oke, yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang ada di sini. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk pemirsa di rumah. Kayaknya biar mata kita melek, seger menyambut tema hari ini. Iya. Yang luar biasa agak membakar ya, emosi gitu ya. Nah, bertamu ke Brastagi. Nyabutin rumput bareng si ayah. Sampai ketemu lagi nih kita nih di acara Menjemput Berkah. Dan tentunya di sini saya Sore Larasati ditemani juga sama Bu Nyai Tan Mehwa yang Iya. akan membahas tema yang sangat menarik hari ini buat jamaah yang ada di studio. Assalamualaikum pemirsa di ibu-ibu. Ya, juga pemirsa di rumah, Ci Aya. Sebenarnya saya tuh masih galau nih Bu Nyai, sampai beribet dari tadi ngomongnya tuh. Soalnya gimana dong Bu Nyai nih sama yang Lagi tadi nggak saya cerita. tenang, lagi Nggak nggak tenang, tenang. hati tuh gelisah gitu loh Bu Nyai. Ya, Jadi tenang dulu. Jadi ya gini ya jamaah ya, ini kan saya tuh lagi ada masalah gitu. Kebetulan, nah saya kan nyumbang gitu loh uang ke lembaga untuk anak yatim. Tapi ternyata lembaga itu tuh nggak amanah gitu loh, duitnya diselewengkan kemana-mana. Jadi itu yang menjadi kegalauan saya gitu. Kira-kira gimana tuh Bu Nyai? Bahaya besar ya. Iya, yang jelas kita ini harus amanah. Bagaimanapun segala sesuatu yang diamanahkan kita diperuntukkan apa, ya harus mengarah ke situ. Nah. Tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain. Betul nggak Bu? Nah kira-kira Iya. nih Bu Nyai, ada hukum Islam yang membahas masalah ini nggak? Wajar nggak sih kalau saya tuh menuntut gitu untuk perihal seperti ini? Menuntutnya kemana? Menuntut ke lembaga yang bersangkutan. Iya, kalau ke lembaga hukum mungkin bisa ya. Iya, iya. Asal kita ada bukti, ada saksi. Tapi kalau secara hati ke hati rasanya memang enggak perlu seperti itu. Karena sudah ada yang mencatatkan, bagian yang mencatat perbuatan amal baik buruk, Allah juga tetap akan maha melihat gitu. Yang terpenting di sini yang ditekankan, bahwa lembaga-lembaga hendaknya amanah. Lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk mewadahi atau penyantunan anak-anak yatim harus punya etikat baik, jujur, amanah, begitu Ning Ayah. Oke. Jadi saya harus bisa lebih legowo lagi gitu ya. Ya, Ketemu jalan tengah, mungkin ngomongin baik-baik gitu ya. betul. Tabayun. Tabayun terus kekeluargaan juga. Benar ya. banget. Begitu. Oke. Kira-kira apa yang mau disampaikan mungkin Oh, buat banyak hari hal. ini temanya kayaknya pas banget ya.
Betul harta sekali. anak yatim. Silahkan Bu Nyai. Terima kasih Ci Aya. Halo ibu-ibu. Sudah siap untuk menerima ilmu bareng-bareng, ngaji bareng? Tentang apa tadi kata Ci Aya? Harta anak yatim. Masya Allah. Bu, siapa di sini yang anak yatim? Angkat tangan. Semua angkat tangan, memang ibu anak-anak yatim. Apa sih pengertian anak yatim itu? Yang udah nggak punya orang tua. Apa ayo? Iya, nggak punya ayah. Punya ayah. Tidak semuanya yang tidak punya ayah disebut anak yatim. Semuanya angkat tangan anak yatim. Apa minta disantuni? Jadi mari kita luruskan ya ibu-ibu juga pemirsa di rumah. Yang disebut anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati atau meninggal oleh ayahnya atau bapaknya dan dia belum balik. Ayo angkat tangan lagi. Jadi yang disebut yatim itu belum balik. Emang ibu belum balik? Belum balik atau belum puber ketiga? Kalau Masya ibu yang ini Allah. kayaknya, ibu yang ini Bu Nyai kayaknya bukan belum balik, bolak-balik nih kayaknya. Sampai mateng. Belum balik, artinya balik itu ditandai kalau wanita adalah haid pertama kali, bukan haid yang ke-100 atau ke-1000. Jadi haid pertama kali. Dan kemudian kalau ditinggal ibu namanya apa? Istilah piatu itu hanya ada di Indonesia. Kalau yang namanya yatim ya yatim sudah gitu ya. Di sini memang tidak disebutkan. Anak piatu itu nggak ada di dalam Quran, itu tidak ada. Tapi supaya gampang nyebutkannya di Indonesia ada istilah piatu kalau ditinggal ibunya supaya gampang nyebutnya. Tapi pokoknya semuanya itu anak yatim, begitu ya. Ibu sudah paham? Insya Allah. Jadi bukan yatim lagi kan? Tidak perlu disantuni. Terus kemudian ada anak yatim, karena kita berbicara tentang harta anak yatim, maka apa yang disebut dengan harta anak yatim? Apa saja, Bu? Halo, Bu. Iya, peninggalan orang tuanya. Pokoknya yang menjadi harta waris anak yatim itulah yang disebut dengan harta anak yatim. Lalu bagaimana? Kalau misalnya seperti yang diceritakan Ci Aya lagi, ada lembaga yang tidak amanah untuk apa? Yaitu memakan harta anak yatim atau diselewengkan dana yang seharusnya untuk anak yatim maka diselewengkan ke yang lain. Maka sebetulnya dia lagi mencari kehancuran diri sendiri. Sudah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 10. Ini sebetulnya dia innama, sesungguhnya ya. Ini dia lagi apa? Yakulu, memakan ya. Di dalamnya dirinya itu fi butunikum nar. Jadi memasukkan di dalam perutnya itu, dia itu untuk apa? Yaitu ke neraka. Api neraka. Mau? Enggak mau kan? Jangan pernah dolim. Jangan pernah yaitu apa? Memakan harta anak yatim. Sampai di sini fahim tung? Ayah, alhamdulillah paham semuanya Ci Ayah. Gitu ya, jadi bener ya. Jadi sebenarnya keadilan itu nanti akan terjadi, tapi sebenarnya tetap diusahakan ikhtiar ya. Kalau ketemu iya sama dong. lembaga yang tidak amanah seperti ini kan baiknya Betul. gitu. Tetap dibicarakan komunikasi. Kalau memang tidak akhirnya tidak menemukan jalan keluar ya, kalau memang kita masih ada rezeki kan niatnya kan sedekah ya. Ya, Ya udah berarti ya tinggal pertanggungjawaban nanti aja. kadang-kadang ya Ci Ayah banyak di sekitar kita itu anak-anak yatim yang kadang-kadang mereka belum masuk panti asuhan. Tapi dia masih diasuh oleh ibunya sendiri, nggak apa-apa, cari itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah itu jadi kita mencari, mendata. Pernah dulu ya zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kepada santrinya disuruh ngapalin surat Al-Maun. Terus sang santri bilang, sudah Pak Kiai, belum.
Sudah Pak Yai, coba bunyinya gimana? Oh sudah dibunyikan sampai terakhir? Belum, kamu belum paham surat ini. Jadi apa? Pahamnya ketika orang itu bukan sekedar membaca, tapi memahami kemudian mengamalkan apa yang kita baca itu. Jadi apa? Bukan sekedar wacana, bukan sekedar hafalan. Orang-orang yang mendustakan agama, siapa itu? Yaitu orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Masya Allah ya, benar ya. Jadi nggak cuma membaca, tapi kita harus memahami dan amalkan. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai harta anak yatim. Jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Hayya.